Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita semua, tabi pun. Halo rekan-rekan semua, izin memperkenalkan diri, nama saya Kurnia Darmawati, biasa dipanggilnya. Saya dari kelas A di jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan melalui video pembelajaran, di mana video ini ditujukan sebagai tugas di mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Insinyur Budianto Lanya MT dan Bapak Mareli Telawang Banua STP MSc. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke video dari saya dengan tema motor diesel 4 tak. Selamat menyaksikan. Baik, pada video kali ini apa sih yang akan kita bahas? Yuk simak ke video lengkapnya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian motor diesel. Apa sih motor diesel itu? Motor diesel adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksi ke dalam ruang bakar. Lalu ada berapa jeniskah motor diesel itu? Menurut langkahnya, motor diesel dibedakan menjadi dua, yaitu motor diesel 2 tak dan motor diesel 4 tak. Motor diesel 2 tak adalah motor diesel yang memiliki 2 langkah kerja dalam pembakarannya, sedangkan pada motor diesel 4 tak yaitu memiliki 4 langkah kerja dalam setiap pembakarannya. Setelah memahami mengenai pengertian dari motor diesel, kita lanjut membahas mengenai cara kerja dari motor diesel 4 tak. Bagaimana sih cara kerjanya? Konsep pembakaran pada motor diesel adalah penyalaan kompresi udara pada tekanan tinggi. Pembakaran dapat terjadi karena udara dikompresi pada ruang bakar. Proses atau cara kerja pada motor diesel 4 tak sendiri yaitu meliputi 4 langkah, yaitu yang pertama, langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Lalu bagaimanakah proses pada setiap langkahnya itu? Yuk simak. Langkah yang pertama adalah langkah hisap. Pada langkah ini, piston bergerak dari TMA ke TMB, yaitu dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Katup masuk membuka dan katup buang menutup. Lalu udara murni masuk ke dalam silinder. Pada motor diesel sendiri berbeda dengan motor bensin, di mana pada motor diesel yang masuk hanyalah udara murni saja, bukan campuran dari udara dan bahan bakar. Selanjutnya masuk ke dalam langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi. Pada langkah ini, poros engkol terus berputar, kedua katup tertutup rapat, baik itu katup masuk maupun katup buang. Udara murni yang masuk ke dalam silinder pada saat langkah hisap dikompresi hingga tekanan dan suhunya naik mencapai 35 atmosfer dengan temperatur yaitu sekitar 500 sampai 800 derajat Celcius. Katup hisap baru menutup kembali setelah beberapa derajat dari TMB. Dengan kata lain, langkah kompresi efektif baru terjadi setelah katup masuk benar-benar tertutup. Kemudian setelah kita melalui langkah kompresi, langkah yang selanjutnya adalah langkah usaha, di mana pada langkah ini poros engkol terus berputar. Beberapa saat setelah torak mencapai TMA dan pada saat yang sama injektor menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Pembakaran maksimal tidak terjadi saat bahan bakar diinjeksikan, tetapi mengalami keterlambatan atau yang biasa dinamakan dengan ignition delay. Proses pembakaran ini akan menghasilkan tekanan balik kepada piston sehingga piston akan terdorong ke bawah beberapa saat setelah mencapai TMA, sehingga bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Dan dengan peristiwa inilah akan melanjutkan ke tahap yang selanjutnya, ke proses yang selanjutnya, yaitu proses atau langkah buang. Pada langkah ini, katup buang terbuka dan poros engkol bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Karena adanya gaya kelembaman yang dimiliki oleh roda gaya yang seporos dengan poros engkol,
Saat langkah usaha berakhir, poros engkol akan tetap berputar. Hal tersebut menyebabkan torak bergerak dari TMB ke TMA, yaitu titik mati bawah menuju titik mati atas. Karena katup buang terbuka, maka gas sisa pembakaran akan keluar oleh dorongan yang dihasilkan dari gerakan torak dari TMB ke TMA. Sudah paham bukan mengenai cara kerja dari motor diesel 4 tak? Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai bagian-bagian dari motor diesel 4 tak. Apa saja sih kira-kira bagian-bagian dari motor diesel 4 tak? Yuk, simak penjelasannya. Nah, bagian-bagian utama dari motor diesel 4 tak yaitu meliputi blok silinder, cylinder head, piston dan connecting rod, crankshaft, oil pan, timing chain, flywheel, dan fuel system. Setelah memahami bagian-bagian dari mesin diesel 4 tak, lalu bagaimana sih atau apa sih fungsi dari bagian-bagiannya? Yuk simak penjelasan lengkapnya. Komponen yang pertama adalah silinder block. Blok silinder merupakan komponen utama dari mesin diesel yang berguna untuk memasang atau meletakkan berbagai komponen lainnya yang tentunya mendukung kerja mesin. Dan yang kedua adalah cylinder head. Cylinder head merupakan komponen utama dari mesin diesel yang berguna untuk tempat pembakaran dan juga tempat pemasangan busi. Yang ketiga adalah piston dan connecting rod. Piston berguna untuk mengatur volume di dalam silinder agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Sedangkan connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston ke bagian flywheel. Yang keempat adalah crankshaft. Komponen ini berguna untuk mengatur atau mengubah gerak naik turun piston menjadi gerak putar. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah oil pan. Oil pan adalah sebuah bak khusus yang digunakan untuk menampung oli mesin. Yang keenam adalah timing chain. Timing chain adalah komponen dari sistem mekanisme katup, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan putaran dari engkol dan camshaft dengan sudut tertentu. Yang ketujuh adalah flywheel, atau yang biasa disebut dengan roda gila. Komponen ini berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Adapun fungsi lainnya itu adalah membantu menyalakan mesin dengan banyaknya mata gigi di bagian terluarnya. Yang kedelapan adalah fuel system, di mana fuel system terdiri dari tangki dan injektor, yang tentunya fungsinya adalah untuk menyuplai bahan bakar solar ke dalam ruang bakar. Nah, kita sudah membahas mengenai pengertian, cara kerja, bagian-bagian, dan fungsi bagian dari motor diesel 4 tak. Kali ini pembahasan kita yang selanjutnya adalah mengenai kasus-kasus yang sering terjadi dalam motor diesel 4 tak. Apa saja sih kasus-kasus yang sering terjadi? Yuk simak ke penjelasan lengkapnya. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam motor diesel 4 tak yaitu seperti mesin yang susah untuk dihidupkan, tenaga mesin yang ngempos, munculnya asap hitam, tenaga mesin yang berkurang, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi. Namun, kasus-kasus tersebut merupakan kasus-kasus yang sering muncul dalam motor diesel 4 tak. Nah, selain kasus-kasus yang sering terjadi pada motor diesel 4 tak, apa saja sih kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada motor diesel 4 tak? Lalu bagaimana cara penanganannya untuk kerusakan-kerusakan tersebut? Nah, kali ini kita akan mengulik mengenai kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada motor diesel 4 tak, yaitu seperti injektor yang tersumbat, starter yang mengalami kerusakan, kerusakan pada sistem penyalaan mesin, kerusakan pada termostat, dan masih banyak lagi. Lalu, apabila sudah terjadi kerusakan-kerusakan seperti itu, apakah yang harus kita lakukan? Penanganannya adalah dengan rajin mengganti oli, tune up mobil, melakukan servis secara berkala, dan mengganti komponen mesin yang rusak. Dan tentunya masih banyak lagi cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada mesin diesel 4 tak. Mesin diesel pada umumnya bekerja dengan 4 langkah. Langkah pertama adalah hisap atau intake. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB.
dengan kondisi katup masuk yang terbuka. Bergeraknya piston ke titik mati bawah menciptakan tekanan udara yang rendah di ruang bakar, sehingga udara pada tekanan atmosfer yang lebih besar terhisap masuk ke ruang bakar. Langkah kedua adalah kompresi atau tekan. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi kedua katup tertutup. Menyusutnya volume ruang bakar mengakibatkan udara mengalami kenaikan tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar, mengakibatkan dimulainya langkah pembakaran. Langkah ketiga adalah langkah pembakaran atau langkah power. Pada langkah ini, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Tekanan dan suhu udara yang sangat tinggi akan mengakibatkan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Bahan bakar dengan jumlah tertentu akan terus disemprotkan hingga piston mencapai titik mati bawah. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan bergeraknya piston ke titik mati atas, dibarengi terbukanya katup buang atau exhaust valve, menyebabkan udara sisa pembakaran terbuang keluar. Jadi 4 langkah itu adalah hisap, tekan, ekspansi, buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisap dan begitu seterusnya. Sekian dulu penjelasannya. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada rekan-rekan yang lain. Sebelum mengakhiri, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Dr. Mareni Telongbanu STP MSc yang telah memberikan banyak arahan terkait video pembelajaran ini. Sekian dari saya, apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, sekian dan terima kasih semua. Selamat pagi.